Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Siap, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi Indonesia kita kama nawwartal ardo binuri syamsi wal qamari abadan abadan. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belajarnya sudah siap belum? Nah, coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Seragamnya sudah rapi? Rapi. Kelasnya sudah bersih? Bersih. Oke, silakan duduk kembali. Bapak akan absen terlebih dahulu. Ahmad Bayhaqi, Dudi, Hadir. Eki Sujana, Hadir. Eka Kania, Fatima, Supirman, Hadir. Tian. Alhamdulillah ada semua ya. Yang semalam belajar siapa? Angkat tangan. Yang belajar. Oke. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Hidup sederhana. Angkat tangan siapa yang bisa menjelaskan perilaku hidup sederhana itu seperti apa? Tidak boros. Ayo Kak. Ya, Tidak silakan. boros. Terus Tidak pelit. Tidak berhura-hura. tidak ura-ura. Nah, kita simpulkan berarti masih ingat ya pelajaran minggu yang lalu yaitu tentang pola hidup sederhana. Nah, pola hidup sederhana itu dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak berlaku boros, tidak juga pelit. Sebaik-baiknya adalah pertengahan. Boros tidak, pelit juga tidak. Nah, itu materi tentang minggu yang lalu. Lanjut, kita akan mempelajari materi pada hari ini. Tapi sebelum lanjut ke materinya, Bapak ingin menampilkan gambar. Lalu diamati dan kira-kira gambarnya ini tentang atau berkaitan tentang apa? Gambar yang pertama di sini kira-kira tentang apa? Banjir ya. Terus yang kedua apa ini? Tsunami. Ya, pasca tsunami ya. Ya. Yang ketiga gempa bumi ya. Nah, yang keempat di sini beragam bencana alam. Ada puting beliung, ada gunung meletus, ada banjir. Di situ juga ada kota-kotanya tercantum. Ada Bali, ada Ponorogo, Wonogiri, Yogyakarta. Nah, kira-kira dari gambar yang tampil di layar ini, pendapat kalian ini tentang apa? Bencana. Bencana itu pada dasarnya apa? Musibah. Musibah. Ujian atau cobaan. Tuh, kita masuk ke bab kedua, berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita masuk pada subtema yang pertama, macam-macam ujian dari Allah SWT. Sebelum kita membahas materinya, Bapak ingin menjelaskan tentang kompetensi dasar menganalisis Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis riwayat Muslim nomor 5318 dari Suhaib tentang sikap orang mukmin dalam keadaan apapun. Mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang sabar. Menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang berpikir positif, optimis dan sabar dalam menyikapi semua kondisi hidup sebagai mukmin. Nah, itu kompetensi dasarnya. Lanjut ke indikator. Siswa
menjelaskan, mendemonstrasikan hafalan, terjemahan, menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang berpikir positif, optimis dan sabar dalam menyikapi semua kondisi hidup sebagai mukmin yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim nomor 5318. Selanjutnya, tujuannya setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan isi dan kandungan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim nomor 5318 dari Suhaib. Tujuan yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendemonstrasikan hafalan Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menyajikan materi tentang berpikir positif, optimis dan sabar terkandung dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 155 dan hadis riwayat Muslim nomor 5318 dari Suhaib. Sebelum masuk ke pelajaran inti, kita dibagi kelompok dulu. Bapak ingin membagi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Kelompoknya 1, 2, dan 3. Silakan dibuat kelompok dulu. Ya. Itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Menyajikan isi kandungan Qiyas Al-Baqarah ayat 155 155. Kelompok 2 menjelaskan kandungan hadis riwayat Muslim nomor 5318 dari Suhaib. Kelompok 3 mengidentifikasi ciri-ciri perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada kegiatan inti, ya. Kegiatan inti, tugas yang pertama adalah simak video, diamati, dicermati, lalu disimpulkan nanti. Bisa dipahami? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Setelah videonya disimak, silakan dibaca buku paketnya, artikelnya serta Quran terjemahnya. Saya kasih waktu 2 menit untuk membaca. Oke, sudah membacanya? Nah, sekarang sebelum kita ke diskusi, silakan ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya silakan. Bebas pertanyaannya ya. Mau seputar materi boleh, mau teknik diskusinya boleh dan lain sebagainya. Silakan ada yang bertanya.
Ya, silakan. Teknik diskusi hari ini apa Pak? Yang pertama, menentukan moderator, penyaji, pembahas, dan notulen. Apa itu moderator? Moderator itu yang mengatur jalannya acara diskusi dan presentasi nanti. Penyaji itu adalah yang mempresentasikan. Pembahas ini adalah yang mengumpulkan informasi berikut, nanti yang ada yang nanya itu yang jawab pembahas. Notulen itu menulis, mengamati video pembelajaran. Tadi sudah ya, mengamati, menganalisa topik persoalan, membaca sumber belajar. Sumber belajarnya dari artikel, dari video, dari Quran terjemah, dari buku pelajaran. Menghubungkan beberapa sumber dan disimpulkan. Mencatat hasil diskusi. Nah, ini tugas notulen. Terus juga mempresentasikan hasil diskusi. Yang terakhir ada tanya jawab. Nanti dari kelompok lain bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Silakan diskusinya dimulai. Terus masing-masing kelompok silakan diambil perannya. Ada yang sebagai narasumber, ada yang sebagai penyaji, ada yang sebagai notulen, semuanya aktif ya. Ada pembahas, menulis, sebagai notulen yang menulis buku paketnya, buku terjemahnya, Quran terjemahnya silakan dibaca, disimpulkan, lalu dikait-kaitkan dengan materi yang atau judul yang akan dibahas oleh setiap kelompok. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya adalah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isi kandungan QS Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan yang akan mempresentasikan saudari Iim. Pada ayat 155 Allah menyebutkan macam-macam ujian atau cobaan diantaranya 1. Ketakutan, 2. Kelaparan, 3. Kekurangan harta, 4. Kehilangan jiwa atau orang yang disayangi, 5. Kekurangan buah-buahan atau makanan pokok. Dengan hal ini menyakiti bahwa setiap manusia akan diberi ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, lalu Allah menyampaikan penegasan bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Pada ayat berikut, ayat 156 dijelaskan, apabila mendapati atau sedang bertimpa cobaan atau ujian, hendaklah mengucapkan kalimat istirja. Pertanyaan kembali pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari kelompok 2 atau 3 siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, ujian adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah seperti apa yang dimaksud? Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sesuai firman Allah bahwa ujian dan cobaan sejatinya untuk menguji keimanan hambanya. Sejauh mana keimanan kita, seberat itu pula cobaan yang diberikan. Dan Allah memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang bersabar.
Kebahagiaan ini adalah anugerah, seperti jaminan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang mengidentifikasi ciri-ciri perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sabar. Pengertian dari sabar secara bahasa menahan, sedangkan secara istilah adalah perilaku seseorang yang menahan diri dari segala bentuk hal yang tidak disukai. Sabar juga dapat diartikan sebagai tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, balasan di dunia bagi orang yang bersabar seperti Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Jawabannya sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Lalu disebutkan lagi pada surat Al-Baqarah ayat 155. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Di sini kita meyakini bahwa janji Allah terhadap orang yang bersabar tidak hanya menjanjikan surga, akan tetapi orang yang selalu bersikap sabar, hidupnya akan tenang dan nyaman, tidak dipenuhi hawa nafsu serta marah yang dapat menyesatkan. Ketenangan dan kenyamanan adalah sebuah anugerah yang tak terhingga dibanding dengan nikmat yang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Di sini Bapak ingin mengevaluasi jalannya atau proses jalannya diskusi. Atau mungkin sebelum Bapak ingin menjelaskan, sebelum mengevaluasi, ada pandangan dari kalian tentang proses diskusi kali ini? Kira-kira bagaimana proses berjalannya diskusi? Baik ya, cuma belum maksimal saja ya. Di antaranya yaitu tentang masalah waktu. Tadi waktu sudah ditentukan, durasinya kurang lebih 20 menit. Terus juga dari kolaboratif antar anggota, sudah kelihatan bagus, sudah kelihatan interaktif dan bekerja sama, namun tinggal ditingkatkan lagi. Yang selanjutnya mencari sumber yang dibutuhkan. Nah, ketika kita mendapatkan topik atau tema yang sudah diberikan oleh guru, yang sudah ditugaskan, tentu kita harus pandai mencari bahan ajarnya atau sumber materinya. Yang selanjutnya, cara penyajian dalam penyampaian. Tadi sudah dipresentasikan, sudah dicatat sama notulen, bahkan sudah disampaikan oleh penyaji. Alhamdulillah nampaknya sudah mulai ada perkembangan ya. Tinggal dari catatannya dirapikan, serta kegiatan-kegiatannya mulai dari moderator, mengatur acaranya harus diperbaiki. Itu. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi dari pertama sampai terakhir ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Berdiri. Saya akan menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran kali ini. Setiap manusia akan diberi ujian atau cobaan oleh Allah SWT berupa rasa cemas, nafas, dan kehilangan orang yang disayangi. Cobaan bukan hanya sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi berupa anugerah pun bagian dari ujian Allah. Karena sejatinya adalah cobaan yang menimpa kita semata-mata Allah menguji kualitas keimanan hambanya. Dan kita sebagai muslim yang taat, yakin Allah tidak akan memberikan cobaan tanpa batas. Tepuk tangan. Sekarang adalah demonstrasi hafalan. Coba Diin, berdiri. Silakan hafalkan surah Al-Baqarah ayat 155.
Dan sekarang Bapak ingin mengevaluasi hasil daripada pembelajaran pagi hari ini, ya. Ini Bapak sudah siapkan lembar kerjanya. Silakan diisi, tulis nama, kelas, tanggal hari ini, lalu ya, baca juga petunjuknya, baca perintahnya. Nah, silakan diisi. Waktunya 5 menit. Ulang tentang materi pelajaran hari ini atau memberikan penguatan, ya. Penjelasan ayat Al-Baqarah ayat 155. Di dalam ayat 155 ini diterangkan bahwa Allah akan memberikan macam-macam ujian. Macam-macam ujian itu diantaranya adalah ketakutan, yang kedua kelaparan, terus juga kekurangan harta, kehilangan jiwa, atau kehilangan orang yang disayangi, dan kekurangan makanan atau buah-buahan. Serta hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapat kabar gembira. Terus di ayat yang 156, ya, orang-orang yang sabar itu ialah orang yang tertimpa musibah, atau saat tertimpa musibah dia selalu mengucapkan kalimat istirja, kalimat pernyataan bahwa kembali kepada Allah. Bentuk kalimatnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selanjutnya ayat 157. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Allah menjamin baginya surga yang ya. Ini perintah sabar adalah perintah Allah langsung. Segala sesuatu yang kita dapat hari ini yang menimpa kepada kita, tentunya kita harus bersikap sabar. Nah, itu adalah penjelasan daripada surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Ya, untuk tugas pertemuan yang akan datang, tugas siswa adalah silakan perbanyak literasi dengan cara membaca banyak sumber pelajaran tentang sabar. Yang selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang, untuk yang sub keduanya yaitu keniscayaan, ujian dan cobaan dari Allah SWT. Alhamdulillah, pertemuan pagi hari ini sudah selesai. Silakan banyak belajar di rumahnya, banyak baca di rumahnya, supaya keilmuan kita ini semakin bertambah. Amin. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.